Pernah nggak sih Anda lagi butuh info penting, ya kan? Soal kesehatan, atau mungkin keuangan, atau berita yang lagi panas-panasnya. Sering banget. Terus Anda buka internet, ketemu dua artikel dari dua orang yang kelihatannya sama-sama pakar. Tapi isinya, wah, bertentangan 180 derajat. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Tepat. Jadi bingung kan? Siapa yang harus kita percaya? Gimana caranya kita bedain mana keahlian yang beneran dan mana yang, ya, cuma omongan meyakinkan tapi kosong? Hari ini kita akan coba jadi detektif kebenaran ya. Kita mau bedah satu sumber yang Anda berikan, sebuah bab dari buku A Field Guide to Lies and Statistics karya Daniel Levitin. Misi kita sederhana tapi penting, membekali Anda dengan semacam perangkat untuk ngenalin keahlian. Waspada sama jebakannya, dan ujung-ujungnya jadi konsumen informasi yang jauh lebih cerdas. Dan ini menurut saya udah jadi semacam kemampuan bertahan hidup di zaman sekarang. Ya. Yang menarik dari sumber ini tuh gimana Levitin membongkar ide bahwa keahlian itu bukan sekedar gelar di depan nama. Bukan cuma titel ya. Bukan. Keahlian itu katanya sebuah penilaian sosial yang sifatnya relatif dan terus bergerak. Nah, fokus kita hari ini adalah mengupas tuntas cara para ahli bicara dan yang lebih penting lagi, gimana kita bisa tahu saat mereka mulai keluar jalur. Oke. Ayo kita langsung bongkar. Pertanyaan paling dasar dulu deh. Apa sih sebenarnya keahlian itu? Rasanya kita semua tahu, tapi begitu ditanya definisinya jadi gimana ya? Susah juga. Betul sekali. Buku ini bilang, pertama keahlian itu relatif, artinya kita selalu bandingin seseorang dengan yang lain. Mekanik disebut ahli karena dia bisa benerin mobil lebih jago dari kita-kita kan? Masuk akal. Dan yang kedua, ini yang lebih penting. Keahlian itu dinamis, terus berkembang. Levitin pakai contoh yang bagus banget, Einstein. Jelas dia jenius fisika. Tapi, coba Anda bayangkan, kalau Einstein hidup lagi sekarang, tapi pengetahuannya berhenti di tahun 1955, Wah. tanpa tahu apa-apa soal Stephen Hawking, lubang hitam, teori string, apa dia masih dianggap ahli fisika terdepan? Ya mungkin nggak. Bener. Keahlian itu harus diupdate terus. Itu poin yang krusial banget. Jadi keahlian bukan piala yang sekali dapat berlaku seumur hidup. Betul, lebih kayak langganan. Harus diperpanjang terus ya. Nah, ini membawa kita ke bagian yang menurut saya paling fundamental dari buku ini. Levitin bilang, waktu kita dengerin seorang ahli, kita harus sadar, mereka bisa ngomong pakai dua topi yang beda. Tepat. Dan membedakan dua topi ini tugas utama kita nih sebagai konsumen informasi. Oke, membedakan dua topi ini. Betul. Topi pertama ini yang ideal adalah saat seorang ahli bertindak sebagai analis. Jadi mereka kumpulin semua fakta, semua bukti yang ada, dirangkum, dicari benang merahnya, baru dari situ ditarik kesimpulan. Mereka nunjukin prosesnya gitu ya. Persis. Ini loh buktinya. Dan inilah kenapa saya mikir begini. Ini cara kerja sains, cara ambil keputusan yang paling sehat. Mereka ngajak kita lihat dapurnya. Oke, itu topik pertama. Lalu topik kedua yang perlu kita waspadai. Topik kedua adalah saat seorang ahli kayak melepas jubah analisnya, mereka cuma ngomong dari kepala mereka aja. Mungkin spekulasi, mungkin cerita, atau ngelontarin ide-ide liar yang belum diuji. Jadi kayak masih bahan mentah ya. Bahan mentah, bukan produk jadi. Nggak selalu salah sih. Banyak ide hebat kan awalnya dari sini, tapi Levitin nekanin, tugas Anda itu ngasih label di kepala. Oh, yang ini opini, dan nah yang tadi itu bukti. Jangan sampai ketukar. Ini jadi bikin mikir ya, sering banget di media, seorang ilmuwan diwawancara, terus ditanya, menurut Anda apa yang bakal terjadi 10 tahun lagi? Nah, Jawabannya kan pasti spekulasi, tapi karena yang ngomong ilmuwan, kita telan mentah-mentah seolah itu fakta. persis. Itu jebakan utamanya. Disitulah kita harus jadi pendengar yang aktif, bukan pasif. Oke, membedakan bukti dari opini ini rasanya langkah pertama yang paling krusial. Tapi ini kan masih abstrak. Kalau kita lagi buru-buru, ada nggak sih semacam label atau sertifikat yang bisa kita cari buat ngenalin keahlian sejati? Ada, dan sumber ini ngasih beberapa penanda yang sangat ngebantu. Di dunia sains dan akademis, standar emasnya itu publikasi di jurnal tinjauan sejawat atau peer-reviewed journals. Oke, peer review. Gimana tuh prosesnya? Jadi begini, sebelum sebuah penelitian bisa terbit di jurnal top, kayak Nature atau The Lancet, naskahnya itu dikirim ke beberapa ahli lain di bidang yang sama persis. Para ahli anonim ini bakal menguliti penelitian itu.
Dikuliti. Iya, mereka cek metodenya, datanya, logikanya, kesimpulannya. Kalau ada yang cacat, naskahnya bakal ditolak atau harus direvisi total. Jadi kayak sistem kontrol kualitas yang super ketat. Tapi apa ada celahnya? Mungkin nggak sih sekelompok ahli yang biasnya sama akhirnya ngelolosin penelitian yang keliru? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, iya, itu bisa terjadi. Nggak ada sistem yang sempurna. Makanya dalam sains, satu penelitian aja tuh nggak pernah dianggap kata akhir. Butuh konfirmasi dari banyak penelitian lain. Tapi sebagai filter pertama, peer review ini standar terbaik yang kita punya. Oke, jadi jurnal peer review ternama itu lampu hijau pertama. Selain itu, ada lagi? Ada. Yang lebih gampang dikenali publik penghargaan dari rekan sejawat. Di sains ada Nobel. Di sastra ada Pulitzer. Tapi kita pakai contoh yang lebih populer aja ya, kayak Oscar atau Grammy. Oke. Yang bikin penghargaan ini berharga adalah pemenangnya gak dipilih sama polling publik, tapi oleh para profesional lain di industrinya. Aktor milih aktor, sutradara milih sutradara. Mereka yang paling tahu seluk-beluk bidangnya. Tapi kalau soal Oscar atau Grammy, bukannya itu seringkali lebih soal popularitas atau politik industri ya? Banyak banget kan musisi atau sineas hebat yang nggak pernah menang. Anda bener banget. Dan buku ini nekenin sebuah asimetri penting. Sistem penghargaan biasanya memastikan setiap pemenang memang layak, tapi bukan berarti setiap orang yang layak pasti menang. Oh, oke. Jadi kalau orang menang Nobel, kita bisa cukup yakin dia ahli. Betul. Tapi kalau dia nggak menang, bukan berarti dia nggak ahli. Nah, adanya pengecualian ini justru memperkuat aturannya. Levitin nyebutin beberapa kasus legendaris. Wah, ini pasti ada contoh-contoh yang seru nih. Oh, ada banget. Yang paling klasik mungkin, Anda ingat Milli Vanilli? Milli Vanilli, oh yang itu, yang lip sync itu kan? Tepat. Mereka menang Grammy untuk artis pendatang baru terbaik tahun 1990. Belakangan ketahuan mereka sama sekali nggak nyanyi di albumnya. Cuma modal tampang. Akhirnya, Grammy mereka ditarik lagi, itu skandal besar. Saya ingat itu. Itu contoh sempurna di mana sistemnya berhasil mengoreksi diri sendiri ya, walaupun agak telat dan ya ampun memalukan banget. Ada lagi kasus Janet Cook, seorang reporter Washington Post. Dia menang hadiah Pulitzer, penghargaan jurnalisme tertinggi, untuk ceritanya tentang anak umur 8 tahun yang kecanduan heroin. Gila, ceritanya pasti menyentuh banget. Sangat. Masalahnya, anak itu nggak pernah ada. Ceritanya fiktif. Loh? Ketika kebohongan ini kebongkar, Pulitzer-nya juga ditarik. Kasus-kasus ini nunjukin kalau kredibilitas itu mata uang utama seorang ahli. Sekali hilang, susah banget baliknya. Oke, jadi kita udah punya penanda keahlian, publikasi peer review dan penghargaan. Tapi buku ini juga ngingetin, bahkan waktu kita berhadapan sama ahli yang beneran, ada jebakan-jebakan besar. Yang pertama, dan ini kayaknya yang paling penting, keahlian itu biasanya sempit. Sangat krusial, dan ini yang paling sering kita lupakan. Kita cenderung mikir orang pintar itu pintar dalam segala hal. Iya kan? Padahal enggak. Levitin ngasih beberapa contoh nyata yang dampaknya mengerikan. Ada Dr. Roy Meadow, dokter anak terkemuka di Inggris. Dia jadi saksi ahli di pemadilan seorang ibu yang dituduh bunuh 2 bayinya. Dr. Meadow bilang, kemungkinan 2 bayi meninggal karena SIDS dalam satu keluarga itu 1:73 juta. Wow, angka yang sangat spesifik dan meyakinkan banget kedengarannya. Betul, dan berdasarkan kesaksiannya, si ibu divonis bersalah, di penjara. Bertahun-tahun kemudian, para ahli statistik ngebuktiin perhitungan Dr. Meadow itu salah total. Salah? Salah besar, dia melakukan kesalahan statistik mendasar. Keahliannya sebagai dokter anak nggak otomatis bikin dia jadi ahli statistik. Akibatnya, seorang perempuan tak bersalah kehilangan kebebasannya. Tunggu. Itu ngeri banget sih. Jadi, cuma karena salah hitung statistik. Tepat, seorang ibu di penjara. Wow. Ini benar-benar bukti ya, jenius di satu bidang. Bisa jadi, bodoh di bidang lain. Ada lagi William Shockley, pemenang Nobel Fisika karena ikut nemuin transistor, penemuan yang ngubah dunia. Tapi di kemudian hari, dia pakai panggungnya sebagai pemenang Nobel untuk promosiin pandangan-pandangan rasis. Loh, kok bisa? Berdasarkan pemahamannya yang keliru tentang genetika dan sosiologi. Orang-orang ngasih dia panggung karena halo effect. Dia kan pemenang Nobel, pasti dia tahu apa yang dia omongin. Padahal keahliannya di fisika sama sekali nggak relevan. Buku ini juga nyebutin efek Mozart kan?
Gordon Shaw, seorang fisikawan yang ngeklaim kalau dengerin musik Mozart bisa bikin bayi lebih pinter. Benar. Klaim itu meledak di pasaran. Orang tua langsung borong CD Mozart. Tapi belakangan setelah diteliti para ahli psikologi perkembangan, klaim itu terbukti nggak berdasar. Masalahnya sama. Shaw itu fisikawan, bukan psikolog. Dia keluar dari jalurnya. Analogi dari buku ini bagus banget. Mekanik Toyota terbaik di dunia pun mungkin nggak tahu cara benerin Volkswagen Anda. Persis, keahlian itu sangat-sangat spesifik. Oke, jebakan pertama adalah keahlian yang sempit. Terus, bahkan kalau seorang ahli udah ada di jalurnya, masih ada jebakan lain kan? Mereka kan tetap manusia, punya bias. Tentu saja. Jebakan kedua adalah bias, baik yang disadari atau enggak. Yang paling gampang dikenali itu konflik kepentingan. Misalnya, kalau Anda baca studi yang didanai Asosiasi Petani Almond, yang nyimpulin kalau makan almond tiap hari bikin panjang umur. Kita boleh skeptis ya? Boleh banget. Bukan berarti hasilnya pasti salah, tapi kita harus lihatnya pakai kacamata yang lebih kritis. Ada juga bias yang lebih halus. Gimana tuh? Sesuai pepatah, kalau satu-satunya alat yang Anda punya adalah palu, semua masalah akan kelihatan kayak paku. Levitin mencontohkan di dunia kedokteran. Untuk tumor yang sama, ahli onkologi bedah mungkin akan cenderung nyaranin operasi. Masuk akal? Ahli onkologi radiasi bakal nyaranin radiasi. Ahli onkologi medis nyaranin kemoterapi. Masing-masing lihat masalah dari kacamata keahlian mereka sendiri. Wah, ini dilema buat pasien. Jadi gimana cara kita keluar dari perang antar ahli ini sebagai orang awam? Untungnya, di dunia sains ada alat yang kuat banget buat ngatasin ini. Namanya meta-analisis. Ini kayak kita nggak cuma baca satu ulasan buku, tapi baca ulasan dari 100 kritikus, terus lihat tren umumnya. Oh, jadi menggabungkan banyak studi gitu ya? Tepat. Para peneliti ngumpulin semua studi yang relevan, terus secara statistik nyari suara mayoritas dari bukti yang ada. Ini sangat kuat karena bisa ngeredam bias atau hasil aneh dari satu penelitian aja. Oke, ini semua kerangka berpikir yang sangat berguna. Sekarang kita buat lebih praktis. Apa yang bisa Anda, pendengar kami, lakuin saat ini juga waktu lagi browsing internet? Buku ini ngasih beberapa tips cepat. Betul, ini alat verifikasi dasar. Pertama, perhatiin domain situs webnya. Akhiran URL itu petunjuk awal. Di Amerika misalnya, .edu itu pendidikan, .gov itu pemerintah. Umumnya lebih bisa diandalin. Sebaliknya, .com itu komersial. Tapi yang sering nipu itu .org. Kenapa .org nipu? Dulu saya kira .org itu pasti buat organisasi nirlaba yang baik-baik. Dulu belum begitu, tapi aturan itu udah lama berubah. Sekarang siapa aja bisa daftar .org. Jadi jangan pernah asumsi .org itu otomatis bisa dipercaya. Dan di sini Levitin ngasih contoh yang paling mengejutkan. Situs martinlutherking.org. Terdengar sangat resmi. Pasti situs dari Yayasan Martin Luther King Jr. kan? Seharusnya begitu kan? Kenyataannya, situs itu selama bertahun-tahun dijalankan oleh Stormfront, sebuah kelompok supremasi kulit putih. Sebentar. Jadi situs martinlutherking.org itu dijalankan oleh kelompok? Supremasi kulit putih. Mereka pakai situs itu buat nyebarin distorsi sejarah dan propaganda rasis. Astaga, saya nggak akan pernah kepikiran buat ngecek itu. Gila sih. Ini benar-benar nunjukin kita nggak bisa nilai situs dari namanya aja. Tepat sekali, itu pelajaran yang sangat kuat. Jadi selain nama domain, kita perlu pemeriksaan latar belakang digital. Ada trik pencarian Google yang berguna banget. Ketik link, diikuti URL situsnya, misalnya link.www.namasitus.com. Jadi kayak ngecek siapa teman-temannya di dunia maya. Persis, kalau situs itu banyak direferensiin sama situs universitas, lembaga pemerintah, atau media besar, itu pertanda baik. Kalau yang nautin cuma blog-blog aneh, itu tanda bahaya. Terakhir, manfaatkan situs pengecek fakta yang udah ada kayak snopes.com atau politifact.com. Jadi intinya adalah jangan pernah percaya gitu aja. Jadi detektif, lakukan verifikasi silang. Cek domainnya, cek teman-temannya, dan untuk klaim besar, lihat apa udah ada yang ngebahas. Jadi setelah pembahasan mendalam ini, rasanya kesimpulannya jelas. Mengidentifikasi keahlian sejati itu bukan tugas yang gampang. Ini olahraga aktif, bukan kegiatan pasif. Betul sekali. Kita harus ingat keahlian itu spesifik. Para ahli bisa punya bias, dan kita harus selalu cek kredibilitas sumber informasi. Pada akhirnya, ini soal ngubah kebiasaan. Dari sekadar nerima informasi, jadi evaluator yang aktif dan kritis.
Jangan takut sama gelar atau jargon yang rumit. Tanyain buktinya, pertimbangkan penjelasan lain. Jangan cuma nanya, siapa yang ngomong ini? Tapi tanyain juga, gimana mereka bisa tahu ini? Dan mungkin yang paling penting, siapa yang untung kalau saya percaya ini? Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Sumber yang kita bahas ini dibuka dengan kutipan yang sering banget dikaitin sama Mark Twain. Bukan apa yang tidak Anda ketahui yang membuat Anda dalam masalah, melainkan apa yang Anda yakini benar, padahal sebenarnya tidak. Kutipan yang bagus banget. Bagus banget kan? Ironisnya, setelah ditelusuri sama penulis buku ini, nggak ada bukti kuat kalau Mark Twain pernah benar-benar ngomong atau nulis itu. Wah, Ini bikin kita mikir. Bahkan saat kita coba ngutip seorang ahli tentang berpikir kritis, atribusi kutipan itu sendiri bisa jadi jebakan. Pertanyaan terakhir untuk Anda. Keyakinan apa yang Anda pegang erat saat ini yang sebenarnya belum pernah Anda coba telusuri kembali ke sumber aslinya?